Akhirnya salah satu unit dari keluarga Bulbub yang saya idam-idamkan dari dulu untuk hadir di toko ini sekarang sudah tersedia. Untuk unitnya adalah Bocap Bulbub. Seperti ini untuk unitnya. Ini salah satunya contohnya ya teman-teman ya. Ini unitnya pakai Bocap. Dan kebetulan untuk tabung yang saya pakai ini kebetulan yang tabung ukuran panjang. Modelnya model panjang tapi ukurannya di ukuran bogel ya. Untuk bagian dari tabungnya ukuran di 460 cc untuk unit yang saya pegang ini. Untuk harga sudah tertera di layar dan sekarang mari kita coba untuk ulas di bagian spesifikasi serta kelebihannya beberapa saja ya, nggak usah banyak-banyak di unit Bulbub Bocap ini. Oke teman-teman, nggak usah jauh-jauh lagi ya, ini buat unit Bulbub versi Bocapnya sekarang sudah ready. Yang kemarin Pak Didik, monggo. Sekarang untuk unitnya sudah ready lagi. Unit yang versi Bocap ya, untuk dari keluarga Bulbubnya. Soalnya kemarin orangnya menanyakan yang versi PCP, karena orangnya sudah pernah beli yang versi Uklik di keluarga Bulbub. Oke, ini untuk unitnya. Kalau sekilas kita cek, kita lihat untuk modelnya dari depan sampai belakang dari unit Bulbub Bocap ini, dia itu seperti unit-unit yang ukurannya pendek, seperti bogel keseluruhannya untuk bagian dari bodinya. Ya, kelebihannya Bulbub seperti itu. Dia mengecoh, sekalipun kelihatan unitnya itu seperti unit-unit bogel, tapi ukurannya ini ukuran-ukuran standar. Nggak bisa diremehin pastinya untuk bagian dari kualitas, baik power, akurasi, dan juga daya jangkaunya. Oke, serta kelebihan yang tidak dimiliki dari unit-unit lain di unit Bulbub ini. Oke. Ini kalau kita bicara tentang spesifikasinya dari unit Bulbub ini, itu dia untuk ukuran spesifikasi sebenarnya sama dengan unit-unit Bocap pada umumnya. Ya, untuk unit yang terutama ukuran tabung panjang seperti ini kita total ada dua. Yang satunya FX Royal, benar. Mana kemarin? Oh ini. Nah, kita juga ada teman-teman, kalau teman-teman pengen cari unit yang model tabung panjang 460 cc. Terus untuk modelnya yang model-model klasik seperti ini ya. Nah ini kita juga ready. Ini unitnya FX Royal, cuma ada satu yang model unitnya seperti ini. Dan kebetulan banget cuma ada satu. Dan ini kalau kita bandingkan antara ukuran mesin ya, ini sama ya. Ukuran mesinnya itu sama antara kedua unit ini. Ini kita ukur dari bawah, mulai dari setelan power sampai ke ujung laras, ukurannya sama. Cuma untuk bagian dari model keseluruhannya, tampilan keseluruhannya yang berbeda. Kalau unit yang seperti ini lebih menawarkan ke model ramping di bagian unitnya, tapi untuk ukuran dari panjangnya dia termasuk panjang banget. Untuk unit yang FX Royal, nah, yang ini ya. Kalau yang unit Bocap Bulbubnya ini dia itu lebih menawarkan ke segi ringkasnya di bagian unitnya. Nah, kalau kita lihat dari depan sampai belakang ringkas kan untuk unit ini. Dan untuk bagian dari modelnya, unit ini juga pastinya enak banget ketika kita gunakan belusukan ke dalam hutan untuk unitnya. Apalagi sekarang yang saya pegang ini pakai tabung yang ukuran 460, lumayan besar ya. Adiknya 500 cc. Tapi untuk bagian dari keseluruhannya untuk unit ini pastinya juga sudah enak banget. Oke, kita taruh dulu. Ini perbandingan ya. Itu perbandingan visual pertama saya tampilkan antara unit yang model ukuran standar dan juga Bulbub. Nah, ini lumayan teman-teman buat ganti dumbbell juga bisa. Ini tak kembalikan dulu. Kalau biasanya unit Bulbub kita itu ready-nya kan di Uklik dan itu pun inden. Kalaupun nggak gitu di PCP dan tabungnya itu pastinya juga monel kalau beberapa hari yang lalu. Sedangkan untuk unit ini kita ready di unit tabung Bocap. Untuk pengisian nggak perlu ditanyakan lagi, pastinya lama untuk penggunaan di tabung Bocap. Tapi untuk penggunaan pastinya nggak perlu ditanyakan lagi, pastinya tahan dan awet untuk penggunaan angin yang posisinya ada di dalam tabung ini. Oke ya. Untuk bagian dari unit ini, kalau kita bicara kelebihannya dulu, selain dari bodinya yang compact, ringkas, nggak terlalu panjang dan nggak terlalu memakan ruang pastinya ketika kita belusukan. Unit ini itu untuk bagian dari berat dia rata. Pembagian beratnya itu rata. Kalau yang unit yang panjang seperti itu tadi, dia saya rasakan tadi untuk bagian berat lebih terfokus di bagian belakang. Kalau unit yang panjang itu tadi, yang di FX Royal, kalau yang ini itu bagian dari berat dia fokus ke tengah. Jadi seperti kalau kita ibaratkan segitiga terbalik,
kalau unitnya ya. Unitnya itu modelnya segitiga terbalik. Nah, pastinya untuk bagian paling beratnya kalau kita balik segitiganya itu dia pastinya untuk daya cengkram ke bawahnya itu yang bagian ujung yang modelnya kayak gini ya. Nah, oke. Pastinya lebih tertuju ke tengah kalau unit-unit model bullpup. Karena kalau kita lihat dari modelnya ini seperti model segitiga kan. Jadi untuk pembagian di bagian beratnya pastinya untuk unit bullpup ini dia rata ke tengah. Beda dengan unit itu tadi. Kalau kita mainin umpama kita kasih contoh di penggunaan balok kayu, itu pastinya untuk penggunaan yang depan berat, pastinya sampai belakang juga berat kan. Jadi dia rata full. Kalau yang ini itu dia kalau kita ibaratkan di penggunaan segitiga. Jadi untuk penggunaan dia fokus segitiga terbalik ya. Untuk bagian dari penggunaan beratnya dia fokus ke tengah. Oke. Jadi selain dari penggunaannya, selain dari posisi beratnya dia yang rata antara depan sampai belakang, tengah pun juga rata. Bagian dari posisi beratnya. Pastinya nanti juga bakal berpengaruh banget ketika kita melakukan bidikan. Karena otomatis tangan kita yang biasanya itu paling beratnya itu untuk tabung bocap di bagian depan, karena bagian penyimpanan paling gedenya di bagian situ ya. Otomatis karena untuk bagian belakangnya dia juga ada bagian porsi beratnya juga ke bagian belakang. Pastinya nanti ketika kita gunakan untuk penggunaan di bagian bidikan untuk unit dari bocap bullpup ini dia itu rata. Jadi nggak hanya terfokus di belakang, nggak hanya terfokus di depan untuk bagian dari beratnya. Oke, itu tadi kelebihan yang nomor berapa itu tadi? Nomor 2 kan? 2 atau 3 kan? Saya nggak ngitung soalnya. Terus untuk bagian dari unit ini, seperti kita lihat, ini untuk pemasangan dari teleskop ya. Kelihatan banget dari reelnya yang panjang. Karena untuk bodinya, unit ini itu posisi mesin ada di belakang. Pastinya nanti kita juga membutuhkan sebuah bantalan untuk pipi kita. Nah, untuk unit ini, dia sudah dilengkapi juga dengan bantalan pipi. Hingga untuk bidikan pastinya kita bisa menyesuaikan. Dan ketika bidikan untuk unit dari bocap bullpup maupun unit-unit bullpup yang lainnya, pastinya untuk penggunaan kalau reelnya pas dengan mata kita, reel mounting ya sama teleskopnya, itu pastinya untuk melakukan bidikan cepat, fokusnya cepat. Beda dengan unit-unit yang posisinya model unitnya itu kayak gini. Nah, ini kan untuk penggunaan bidikan kita kan harus ngepasin dulu. Contoh kayak gini. Untuk penggunaan bidikan oke, dia bisa cepat juga. Tapi untuk posisi dari tekanan ke belakang yang menekan ke bahu kita dan juga penahan di bagian depan, pastinya kita juga bakal menyesuaikan. Kalau bullpup dia lebih cepat untuk penyesuaiannya. Kita kembalikan. Dan itu tadi untuk beberapa kelebihannya. Dari ukuran dia ringkas, dari berat dia rata tengah. Untuk bagian dari ukuran dia nggak terlalu panjang, sehingga untuk penggunaan di bagian belusukan, untuk penggunaan belusukan ke hutan pastinya unit bullpup itu enak. Oke ya. Untuk respon cepat, karena untuk bagian dari ukuran, jarak mata dan juga lensa belakang di teleskopnya itu pas. Ya, untuk ukuran pasnya itu beda-beda ya. Kadang-kadang ada yang pengen agak dimajuin dikit biar lebih pas, ada juga yang pas seperti ini, seperti saya kayak gini. Nah, oke ya. Itu tadi untuk bagian dari ukurannya. Dan untuk bagian dari pembuangan daya hentak atau recoil gampangnya, unit bullpup itu sebenarnya lebih rata. Beda sama unit-unitnya itu tadi, dia itu untuk bagian dari tekanan ke belakangnya itu beda antara unit bullpup dan juga unit-unit yang lainnya. Terus ketika kita tenteng seperti ini, kita membutuhkan respon yang cepat, kita langsung posisi bahu kan langsung nempel dengan posisi di bagian bantalannya. Jadi untuk penggunaan pastinya juga lebih enak kalau unit yang bullpup kalau dibandingkan dengan unit ini yang itu tadi. Oke ya. Itu tadi di bagian kelebihannya di unit bullpup, terutama yang unit bocap kayak gini. Dia tambahan untuk kelebihannya yang satunya adalah keiritannya, serta karena dia pakai chamber predator monolitan ya, model monolith ya. Jadi untuk penggunaan sirkulasi lebih lancar juga, dan untuk penggunaan pastinya juga lebih enak. Oke, sekarang kita bahas bagian spesifikasi dari unit ini. Untuk bagian dari spesifikasi di bagian laras itu sama seperti kita lakukan perbandingan yang tadi ya, antara unit FX Royal dengan unit bullpup. Dia tuh untuk bagian dari perbandingan ukuran mesin sama. Dari depan ujung laras sampai bagian belakang setelan por itu sama bagian mesinnya. Jadi untuk bagian di larasnya, unit ini tuh pakai laras 60.
nggak perlu diragukan lagi, laras 60 sudah cocok banget untuk penggunaan jarak jangkauan medium untuk penggunaan di big game. Seperti contoh 50, 60 itu masih sangat cocok untuk penggunaan laras 60. Tergantung nanti kita cocoknya, terutama di bagian mimisnya itu pakai mimis apa, dan untuk setelan powernya kita cocoknya di bagian setelan power seperti apa. Oke? Untuk bagian dari OD-nya, di laras ini dia itu pakai OD 13. Jadi OD-nya itu OD gede, ya OD gede, sehingga fungsinya dia itu lebih untuk penyerapan getaran ketika mimis melalui alurnya itu dia lebih bagus lagi daripada unit-unit dengan OD laras, OD 8, OD 9 itu beda. Untuk bagian dari serapan getarannya ketika mimis melalui alur larasnya, alurnya tetap sama di alur 12 untuk penggunaan unit ini. Dan yang pastinya karena ini unitnya itu pakai OD 13, seumpama nanti teman-teman pengen melakukan penggantian alur laras, jadi larasnya itu diganti dengan alur yang lebih dikit, contoh di alur 10, 8, 6, itu pastinya juga sangat pasaran sekali untuk penggunaan atau jumlah penjualan di unit-unit dengan ukuran OD seperti itu tadi, OD 14, OD 13 pastinya kan juga banyak cocoknya kan, tergantung bagian laras yang masuk ke dalam ininya, loading mimisnya. Jadi untuk penggunaan perubahan, terutama di bagian perubahan laras, unit seperti ini sudah sangat cocok banget. Oke ya, apalagi sudah dilengkapi dengan bagian dari serombong. Untuk bagian serombong pastinya kita sudah tahu sendiri, untuk bagian pelindung larasnya biar nggak baret atau tergores di bagian larasnya, sekalipun warnanya putih, bagian larasnya pastikan sekalipun tergores kan juga kelihatan banget. Untuk bagian dari penutupnya, dia model brick barrel modelnya. Tapi untuk bagian fungsinya itu sama sebenarnya dengan unit-unit penutup-penutup lainnya. Cuma untuk bagian dari pembuangan anginnya, ketika dia buang anginnya ke area samping itu juga lebih bagus lagi. Jadi untuk daya suara yang maju, suara kan pastinya geraknya kan maju kan. Dia itu untuk bagian dari suara ledakannya itu sudah terpencar, sehingga untuk suara sudah benar-benar lumayan terkurang, nggak sampai terkurang banyak ya, lumayan. Oke, unitnya seperti ini. Untuk bagian dari pemasangan peredam pastinya nanti bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, karena nggak semua unit cocok dengan peredam yang disarankan dari temannya ke teman-temannya ke teman-temannya. Oke ya, gitu ya. Untuk bagian dari unit ini sudah ada di bagian cincinnya, karena dia modelnya bullpup, pastinya untuk bagian cincin dari antara yang mengaitkan antara tabung dan juga laras, pastinya itu dia juga ada fungsi tersendiri untuk posisi bantalan pondasinya untuk penggunaan di bagian sininya, relnya. Jadi untuk rel pastinya sudah jadi satu posisi antara penguncian rel depan, baut depan dan juga baut belakang. Oke ya, untuk rel ini pakai ukuran rel 11, dan pastinya untuk bagian dari penggunaan digunakan untuk bagian rel yang depan sini, bukan yang belakang, karena ini nanti lebih difungsikan ke penggunaan pipi kita nanti, bantalan pipi kita ya, untuk sandaran pipi. Oke ya. Untuk unit ini di bagian tabungnya, karena tabungnya pakai 460 cc seperti yang saya sebutkan di awal tadi, untuk unit ini pastinya untuk bagian dari pengeluaran atau konsumsi angin, terutama penggunaannya ketika kita lakukan berburu, baik setelan power gede maupun setelan power kecil, pastinya juga memberikan dampak tersendiri. Dan untuk bagian dari iritan, untuk ukuran tabung di atas 360 cc itu sudah kerasa banget untuk bagian dari keiritannya. Sekalipun kita pakai untuk bagian di setelan powernya itu setelan power sedang ke kencang, sedang ke mepet atau mepet ke keras paling enaknya ya. Untuk penggunaannya seperti itu tadi. Jadi untuk bagian tabung untuk 360 ke atas atau 400 ke atas, 400 cc ke atas ya, atau 360 cc ke atas, pastinya sudah berdampak banget untuk penggunaan kita, terutama lamanya kita gunakan ketika kita lakukan berburu nanti. Oke, bagus banget ini buat unitnya. Untuk unit ini dia itu belum ada di bagian regulnya saja. Kalau teman-teman pengen nambahin regul, cocok. Cuma nanti juga ngerubah sedikit untuk posisi, terutama dari beberapa partnya ya. Ini untuk bagian mano dan juga kuplernya itu ada di bagian tengah sini, dari bagian tengah-tengah antara sambungan tabung dan juga chamber. Jadi sudah lumayan sekali untuk penggunaannya, karena kalau kita nanti upgrade pastinya akan juga membutuhkan beberapa part tambahan, terutama kalau kita upgrade power saja, karena kalau kita upgrade power saja itu pastinya juga ngaruh bagian dari akurasi. Power oke, nambah, tapi untuk bagian dari akurasi dan grouping juga beda. Oke ya.
pakai chamber model monoled, masih semi untuk penggunaan pengerjaannya ya. Jadi untuk penggunaan juga termasuk lancar sih untuk unit ini tadi ya. Coba. Nah, ini salah satu keunggulan dari bullpup. Posisi trigger kan di depan picunya. Posisi kita nanti ngokang main magazin ya. Penggunaannya dia termasuk cepat. Kita nggak perlu nurunin lagi. Ya, kalau orang yang belum terbiasa juga agak susah sih sebenarnya. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa, enak banget untuk penggunaannya. Oke ya. Tergantung siapa yang pakai. Oke. Karena untuk bagian dari jarak pipi belakang dan juga ke paling belakang di bagian sininya itu kan juga ngaruh untuk penggunaan di unit bullpup. Oke, tadi di bagian chamber, tabung, laras sudah, cincin bahkan juga sudah, dan untuk reel juga sudah. Ini untuk bagian dari ruang valve-nya. Kalau teman-teman pengen ganti, terutama di bagian pair power-nya, nanti bisa pakai dua model, cuma depan sini ataupun yang di belakang. Ini untuk bagian dari penggunaan pairnya itu masih pair biasa ya, masih pakai baja biasa untuk penggunaan dari pairnya. Jadi untuk penyesuaian power pastinya kita nanti lebih mengandalkan ke bagian di setelan powernya. Masuk banget. Untuk penggunaan bagian kokang dia pakai set lever atau tarikan samping. Dan untuk penggunaannya, pemasukan mimisnya bisa pakai magazin maupun single shoot seperti ini. Tergantung kebutuhan, tergantung siapa yang pakai, dan tergantung dengan siapa yang terbiasa menggunakan unit itu. Oke, kita kasih testimoni buat suaranya ya. Masuk kencang untuk bagian dari suaranya. Sedangkan untuk bagian dari setelan power saya masih pakai sedang. Oke, masih oke. Termasuk kencang sih. Sedang kenceng ya untuk bagian dari suaranya. Jadi untuk penggunaan nanti bisa teman-teman setting lagi untuk penggunaan di bagian dari setelan powernya. Picu karena dia modelnya itu model bullpup untuk unitnya, pastinya bagian posisi picu ada di bagian depan seperti ini. Biasanya kita temuin untuk unit-unitnya seperti itu tadi, itu kan picunya di bagian belakang sini. Yang bullpup ini tadi dia itu posisinya di depan seperti ini. Jadi untuk penggunaan pastinya juga lebih enak. Oke ya, seperti itu tadi model opor bullpup. Seperti kita ketahui, bullpup itu sebenarnya adalah sebuah penjelasan. Bullpup itu sebuah nama dari model senapan angin atau senapan api yang posisi mesinnya itu ada di belakang. Jadi model-model seperti belacan itu sebenarnya masuk ke bullpup. Epic Maverick itu juga masuk ke bullpup. Cuma di bagian dari model di part bodinya itu yang berbeda, sehingga untuk tampilan, ya tampilannya itu beda. Kadang-kadang banyak yang enggak sadar untuk penggunaannya itu ya, dan modelnya. Oke, unitnya masuk banget. Ini bagian dari bantalan bahu. Oke, dan untuk bagian dari modelnya kita ada juga yang warna merah, cuma warna merahnya itu di sini ada kendala dikit. Jadi saya keluarkan yang warna biru. Mungkin merahnya nanti bakalan kita rubah untuk bagian dari bautnya. Soalnya bautnya tadi agak bermasalah dikit untuk bagian yang warna merah. Ini unitnya itu buat harganya coba ya tak cek dulu. Kalau kemarin itu kurang lebih di harga 3,4. Kalau cocok dengan tulisan itu berarti ya alhamdulillah, kalau nggak cocok ya pakai yang tulisan itu aja. Oke ya, masuk banget. Ada yang tabungnya agak kecil, agak pendek. Ada juga yang untuk bagian dari tabungnya agak panjang seperti ini. Untuk unitnya itu sebenarnya kalau kita mainin di penggunaan gamenya, unit bullpup ini sudah cocok banget buat teman-teman gunakan di penggunaan big game, medium game, dan lain sebagainya. Oke ya. Jadi untuk penggunaan termasuk penggunaan yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing untuk unitnya. Dan untuk penggunaannya pastinya juga cocok banget buat teman-teman bawa ketika belusukan. Nah, sekarang itu tadi ya buat bagian dari spesifikasi kelebihannya dari unit bullpup. Sekarang kita bahas untuk bagian dari kekurangannya sekalian. Jadi buat teman-teman yang sudah tertarik, mungkin nanti bisa agak mundur dikit untuk bagian dari pemilihan unit yang modelnya seperti ini. Ya, jadi tarik malah disuruh mundur. Capek saya mas. Oke ya, sekarang saya bahas untuk bagian dari kekurangannya. Unit bullpup, kekurangannya pertama adalah beratnya. Jadi berat untuk unit bullpup itu termasuk unit-unit kelas berat. Maka dari itu saya jarang rekomendasikan unit-unit bullpup dengan ukuran atau bawaan bodi yang pakai besi dan lain sebagainya. Kalau kayu masih oke dibawa ke belusukan, karena untuk penggunaan unitnya itu kita fleksibel di bagian dari modelnya, karena kayu juga lebih ringan daripada yang model-model besi. Ini contoh ya nih, kayak unit-unit dari FX Maverick
itu kurang saya sarankan untuk menggunakan belusukan. Karena unit bullpup seperti yang saya bahas tadi di bagian depan, karena untuk bagian dari posisi beratnya itu dia yang fokus di tengah, jadi pastinya sentral untuk bagian dari beratnya pastinya kita sudah kerasa banget untuk beratnya. Maka dari itu unit-unit bullpup selain cocok untuk penggunaan belusukan, ya kalau tenaga kuat dan juga otot kuat cocok banget untuk unit ini. Pastinya juga jadi salah satu pertimbangan juga karena unitnya bullpup dan tabungnya bocap. Kalau yang tabungnya masih OD-OD-an, masih pakai OD yang kecil panjang, itu nanti bisa jadi salah satu pertimbangan karena untuk bagian dari beratnya dia itu lebih ke bagian berat di bagian mesin. Kalau kita bandingkan dengan unit-unit bullpup yang lainnya yang paling ringan yang ada di Greyhound T-Rex, itu beda banget untuk posisi dari beratnya karena dipengaruhi dari bahan dari popornya. Oke ya, Greyhound T-Rex kan dia pakai sintetis, ya sintetik apa sintetis itu plastik lah kenanya. Nah kalau unit yang saya pegang ini dia pakai kayu. Untuk bagian dari berat pastinya juga beda antara kayu dan juga plastik. Dan untuk bagian dari ruang isi di bagian kepadatan popornya pastinya juga beda antara yang Greyhound tadi plastik dan juga kayu. Oke, kalau teman-teman ambil yang model kayu itu nanti biasanya kalau teman-teman pengen ganti untuk popornya itu kita bisa request, dan seperti itu tadi kalau modelnya. Untuk model bullpup banyak banget modelnya yang mulai dari AUG, model seperti ini dan lain sebagainya. Untuk model yang popornya bullpup, kalau teman-teman ambil di bagian model unit yang posisi untuk bagian dari bodinya itu kayak FX Maverick itu susah untuk gantinya, kecuali untuk bagian dari ngerubah partnya itu benar-benar diperhatikan. Sebenarnya bisa FX Maverick itu diganti model tabung model popor seperti kayu kayak gini itu bisa. Cuma ya kalau bawaannya taktikal, kenapa harus di model kayu? Lebih baik teman-teman beli sekarang aja sekalian. Oke ya. Selain dari berat, unit bullpup termasuk unit-unit yang cenderung bagian recoilnya itu kalau ukuran setelannya kegedean nyusahin untuk bagian dari ukuran recoilnya. Karena untuk unit recoil di bagian bullpup dia itu terkenal kenceng, terkenal gede, terutama di unit-unit yang model popornya taktikal. Kalau yang model kayu kayak gini tuh masih bisa kita toleransi lah untuk bagian dari berat selain berat dan juga recoilnya. Terus untuk dari pengoperasian, kalau kalau teman-teman nggak terbiasa ambil bullpup, nggak terbiasa main pakai unit bullpup, nantinya juga harus dipikir-pikir lagi karena untuk bagian dari unitnya itu yaitu tadi untuk bagian dari berat, dan untuk pengoperasiannya kan dia pakai mesin belakang. Jadi kalau kita sering main di mesin depan itu pastinya juga terasa banget perbedaannya. Oke, masuk banget untuk unit bullpup ini ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ambil unit bullpup nanti bisa mungkin pikirkan lagi sedikit karena untuk bagian dari kekurangan yang saya sedikit bahas tadi ya. Oke, kelebihan banyak dari respon cepat. Unitnya itu rata untuk bagian dari pembagian beratnya, ukurannya ringkas, padat, dan enggak bikin kita nyating-nyating untuk bagian dari ukurannya. Nggak terlalu panjang, enak dibuat belusukan. Tapi untuk bagian dari minusnya, untuk bagian beratnya oke. Iya. Selain beratnya yang rata, dia juga punya minusnya di bagian berat itu tadi. Dia lebih terfokus untuk dorongan beratnya, lebih mendorong ke bawah karena itu tadi modelnya. Terus untuk bagian dari recoil tergantung dengan posisi kita nyetingnya, tergantung dengan posisi kebutuhan recoil kita yang recoil di game yang kita gunakan. Oke, itu tadi untuk bagian dari pembahasan kita mengenai unit bullpup bocap. Jarang banget kita readykan, cuma 5 unit yang sekarang ready. Ada satu warna merah untuk chambernya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat, pengen tahu untuk unitnya, nanti bisa minta atau chat di nomor admin ya. Nanti bisa difotokan. Cuma itu nanti kita harus benerin dulu di bagian sininya. Kalau yang warna merah, yang hitam aman semua untuk bagian dari chamber hitam. Masuk ya. Oke, begini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.